Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal. Ya, Mas Luki, tadi sempat tertunda ini beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan. Ya, Strategi investasinya seperti apa? MAPI, Era Jaya, RALS. ya, yang pertama untuk MAPI, ya, Ya, MAPI saat ini ada di angka 810 naik 1,25%. oke. Sekali lagi bahwa emiten-emiten yang berbasis consumer good ini cukup menarik, tetapi pesan saya adalah kita harus membatasi transaksi atau mengatur transaksi sebut saja satu. Kita tidak bisa melihat ini dalam momentum overconfidence karena PDB kita sudah Baik. mengalami reversal, lantas kita melakukan transaksi yang overbuying atau buying powernya sangat besar. Nah, artinya dari 100% portofolio kita dapat gunakan 50%. Nah, Oke. MAPI sendiri dengan rekomendasi buy dari angka 810 dengan target 870 untuk MAPI. Baik, Nah, 870 kemudian peluangnya, kemudian jangan full power 50% saja. Kemudian Era Jaya ya, bagaimana? Era Jaya sendiri ada di angka 610 walaupun belum mengalami perubahan, tetapi kalau kita lihat popularitas Era Jaya dengan produk utamanya yaitu alat komunikasi. Nah, Oke. pada momen ini sebenarnya cukup baik juga bahwa budaya untuk komunikasi menggunakan alat perangkat komunikasi yang dijual oleh Era Jaya ini dapat menjadi kebutuhan walaupun kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan utama. Nah, ini Iya. dapat menjadi pilihan Era Jaya dengan rekomendasi buy dari angka 610 dengan target 655 itu untuk Era Jaya. Baik, 655 peluangnya. Kalaupun Ya, mau masuk masih bolehkah? ya, entry point-nya ada di angka 600 hingga 610. Baik, itu dia berarti current price masih boleh hajar kanan untuk Era Jaya, peluang ke Ya, 655. RALS bagaimana ini? RAS saat ini ada di angka 780, Ya, 780 menguat 0,65%. RAS juga memiliki potensial upside yang cukup baik dengan target ada di angka 825 dari 780 saat ini. Nah, untuk oke. itu entry point RAS ada di angka 770 hingga 780, sementara target RAS ada di angka 810 hingga 825, dan ini dapat menjadi satu emiten yang bisa dijadikan portofolio transaksi jangka pendek khususnya untuk menyambut Ramadan. Oke, berarti rata-rata short term investment lah ya kalau kita bicara mengenai sektor Ya, retail atau consumer seperti saat ini ya. karena sekali lagi Ya, ini kita berada dalam situasi yang berlawanan, indeks betul. harga saham gabungan sendiri belum mampu berada di atas angka psikologis dan Yes. peluangnya masih dapat mengalami koreksi di angka 5.950. Baik. Tetapi pada faktanya peristiwa momentum untuk mengakumulasi saham-saham consumer good ini Ya. bisa menjadi pilihan. Untuk itu yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan transaksi. Baik, selanjutnya ini saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini Mas Luki. Silakan apa saja? Ya, yang pertama adalah Alfa ya, Alfa AMRT, Oke. Alfamart ya. Saat Alfamart. ini berada saat ini berada di angka 960. Baik. Beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu sempat menguji level 1010. Artinya ini peluang kenaikan masih dapat dialami. Rekomendasi Alfamart atau AMRT adalah beli AMRT di angka 960 dan kebetulan saat ini sudah menguat 1%. Baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah Astra. Astra saat ini berada di angka 5.425, walaupun mengalami koreksi 1,36%, tetapi sebelum bulan Mei Astra sempat berada di angka 5.600 hingga 5.700. Artinya Astra saat ini dalam kondisi diskon, dan sekali lagi Astra yang mewakili emiten-emiten big caps ini dapat menjadi pilihan untuk investasi jangka menengah dan panjang. Baik, masih bisa Anda rekomendasikan buy begitu untuk current price atau menunggu harga di bawah lagi mau untuk masuk di Astra? Ya, entry point Astra ada di Ya. angka 5.400 hingga 5.425 Oke. atau harga saat ini, Ya. current price. Current price dengan peluang ke berapa potensial upside yang bisa dicapai? Target pertama adalah 5.500 hingga 5.700, di mana 5.700 itu sudah pernah diuji Astra sebelumnya, dan ini menjadi peluang sebenarnya untuk potensial upside Astra. Baik, itu dia untuk Astra Internasional di tengah pelemahan kita bisa cicil beli ya. Terdekat Ya, di 5.500, kemudian terjauhnya di 5.700 ya untuk ya. Astra Internasional. Selanjutnya ada AALI juga yang Anda lihat tadi. Stagnan saja sekarang di 9325. Ya, AALI itu pada dasarnya memang emiten-emiten yang dapat dikatakan defensif ya. Artinya dalam volatility yang sangat tinggi seperti ini kita harus mencari emiten-emiten mana yang memang defensif. Artinya ini AALI dapat menjadi pilihan transaksi untuk jangka panjang. Sekali lagi bahwa AALI tidak
belum menawarkan volatilitas yang cukup menarik karena memang underlying harga CPO tersebut belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi ALI yang berada di angka 9.350 saat ini telah berada pada zona positif karena menguat 0,35%. Rekomendasi untuk ALI adalah beli ALI di angka 9.325 ya. 9325 untuk entry level? Ya, kemudian target dari ALI dari entry point di 9325 itu ada di angka 9.500 hingga 9.600. Baik, tapi kalau kita lihat dari pergerakan ALI sendiri kan hari ini sedang mengalami stagnasi begitu. Kalau kita cermati secara grafisnya begitu dari year to date, kecenderungannya masih turun terus ini Mas Luki. Dari level tertingginya di 13 ribuan sekarang di 9.200-an sempat terendahnya begitu. Bagaimana untuk ALI sendiri? Ya, angka terendah ALI itu ada di angka 5.800 itu berdasarkan kinerja 52 minggu sebelumnya. Nah, dengan demikian kalau kita berharap yang tertinggi 13.000 atau 13.500 sebenarnya dengan kondisi ALI saat ini ada di angka 9.000, ALI lebih dekat dengan angka terendahnya dibandingkan kita harus berharap ALI ada di angka tertinggi. Nah, jadi kesimpulannya kita melihat ALI saat ini dalam kondisi under value ya, karena kalau kita lihat secara rata-rata kinerja harga ALI itu ada di angka 10.100 hingga 11.000. Oh, itu fair value-nya begitu ya? Ya, jadi kita melihat walaupun saat ini mengalami stagnasi atau tren penurunan, kita harus menetapkan konsep transaksi di ALI untuk jangka menengah dan panjang, dan kita melakukan entry point dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan kita harus membeli harga ALI di angka fair value. Oke, jadi cicil beli sudah boleh kita masuk di ALI sendiri? Ya, sekali lagi momentum transaksi ini strateginya adalah satu, diversifikasi. Kemudian yang kedua, kita harus mengatur portofolio dengan buying power yang memang sangat selektif ya. Artinya tidak bisa 100% kita menggebu-gebu di pasar karena sekali lagi ada momentum sell on May and go away. Kebetulan saat ini juga kita PDB masih kontraksi, kemudian indeks harga saham gabungan sepertinya membutuhkan tenaga tambahan nih, apakah itu stimulus dari pemerintah ataukah momentum dari global market. Yang ditunggu market sekarang sebenarnya apa nih Mas Luki saat ini? Kenapa dari sisi nilai transaksi perdagangan juga melemah, kemudian gairahnya kita lihat juga kok so-so saja begitu. Apa yang sedang ditunggu sih? Apakah data-data hari ini akan dirilis misalnya inflasi, tapi inflasi dalam 3 bulan terakhir juga turun terus begitu, yang mengindikasikan adanya pelemahan dari daya beli masyarakat sendiri? Ya, yang ditunggu-tunggu oleh publik, khususnya pelaku transaksi itu adalah ada tidak program-program yang perlu diperhatikan dari dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya stimulus yang telah diberikan sebelumnya atau relaksasi yang diberikan sebelumnya itu apakah memberikan dampak atau tidak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Seperti contoh satu, relaksasi perbankan yang memutuskan penundaan pembayaran pokok, kemudian penurunan bunga kredit usaha, dan bagaimana relaksasi tersebut telah kita ketahui dijalankan sejak kali pertama COVID itu tahun 2020. Nah, saat ini pasar menantikan apakah memberikan dampak atau tidak, atau justru nanti adanya efek samping yang lebih berat, misalkan perbankan akan menanggung NPL yang lebih tinggi daripada tahun lalu, dan itu menyebabkan sentimen negatif bukan hanya bagi sektor perbankan tetapi bagi sudut pandang transaksi karena cerminan tidak kemampuannya pelaku usaha untuk melunasi atau membayar cicilan. Ya, bisa dikatakan tantangannya masih cukup besar begitu ya Mas Luki ya. Baik, Mas Luki, ini mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, kemudian analisisnya semoga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal bulan Mei ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Luki. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal dan juga pilihan investasi. Kami serahkan kembali juga kepada Anda dan kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya di segmen selanjutnya.